Ayu Ting Ting menggegerkan jagat maya lewat pengakuannya melihat babi ngepet di depan rumahnya. Netizen pun ramai, sehingga penuturan pedangdut asal Depok itu langsung menghebohkan sosial media. Tapi dalam pandangan ahli supranatural, yang dilihat Ayu Ting Ting memang benar babi ngepet. Kondisinya sedang bersiap melakukan aksi penjarahan harta benda, tapi keburu ketahuan. Kepada Ayu Ting Ting atau masyarakat luas, Felin berpesan agar rumahnya dipagari secara spiritual, agar tidak dimasuki makhluk gaib seperti babi ngepet. Pagar yang bisa dibuat adalah memiliki kolam ikan, memelihara kucing atau burung. Sebab dengan pelihara kucing dan burung, rumah seperti mendapat penolak bala. Tapi benarkah perjalanan Ayu Ting Ting untuk beribadah umroh di Tanah Suci ada hubungannya dengan pagar diri? Akankah di Mekah ia berdoa mendapatkan jodoh? Lalu, apa sesungguhnya kunci kesuksesan Ayu sehingga bisa sering melakukan umrah? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Menjelang akhir tahun 2024, Depok kembali digemparkan oleh pengakuan Ayu Ting Ting yang pernah melihat babi ngepet di depan rumahnya. Netizen pun ramai sehingga pengakuan Ayu sempat membuat heboh sosial media. Meski melihat dengan jelas, tapi posisi Ayu tidak berada di dekat babi tersebut, melainkan dari sebuah kejauhan. Penuturan janda satu anak itu bagi ahli supranatural seperti Felin Su bukan sesuatu yang mengejutkan. Sebab makhluk pesugihan serupa babi ngepet memang bisa dilihat secara kasat mata. Felin percaya yang dilihat Ayu Ting Ting memang babi ngepet yang akan beraksi. Tapi karena keburu ketahuan sehingga gagal mencuri uang. Kalau yang terkait dengan babi ngepet sebenarnya itu kalau aku lihat ya apa yang dilihat beliau itu adalah betul ya. Karena biar bagaimanapun juga makhluk jadi-jadian, kalau aku bilang makhluk jadi-jadian ya, itu tentu saja akan berwujud ya. Aku percaya banget apa yang dilihat oleh Ayu Ting Ting bahwasanya emang itu betul yang dia lihat. Karena makhluk jadi-jadian tersebut itu biasanya itu betul ya, bahwa makhluk jadi-jadian itu bisa kita lihat, apalagi makhluk yang kita bilang di sini adalah yang berkaitan dengan manusia merubah wujud menjadi makhluk yang berbentuk kita bilang apa ya, iblis ya. Ini bisa dilihat dengan kasat mata ya, kecuali iblis yang sesungguhnya itu tidak akan bisa terlihat oleh mata. Melihat babi ngepet sesungguhnya bukan peristiwa biasa. Sebab jika salah malah bisa menjadi korban. Karena umumnya, makhluk pesugihan akan merasa sial jika keberadaannya diketahui manusia. Pesugihan semacam babi ngepet bisa mencelakai karena jika ketahuan akan dikejar sampai dapat. Beruntung, Ayu tidak dikejar karena melihatnya secara samar, sehingga babi ngepet merasa tidak sedang sial meski diketahui keberadaannya oleh Ayu Ting Ting. Yang namanya seperti itu adalah ada keilmuan, tapi biar bagaimanapun seilmu setinggi apapun, kalau ilmu itu dipergunakan untuk sesuatu hal yang tidak baik, maka ilmu itu akan mendapatkan efek. Efeknya apa? Ya akan menimpa ya istilahnya menimpa kepada orang yang menggunakan tersebut. Efeknya adalah ketika seseorang melakukan itu ketahuan, itu akan mendapatkan efek sial. Biasanya makhluk kayak gitu ketika sudah diketahui oleh kasat mata, dia akan mengejar
akan mengejar orang tersebut, bahkan akan menakuti orang tersebut. Kejadian yang dilihat oleh Mbak Ayu ini adalah ketika dia perjalanan menuju pulang, kemudian dia bertemu dengan sosok itu sehingga tidak nampak dengan jelas mata eye to eye, sehingga itu akan menimbulkan rasa aman untuk Mbak Ayu. Tapi beda halnya kalau kita melihat langsung dan kejadiannya dari itu tadi, seperti aku bilang, dari kucing kemudian sampai berubah menjadi pocong, kita akan dikejar. Tapi mengapa ada babi ngepet di dekat rumah Ayu? Mungkinkah akan menjarah kekayaannya? Kalau ada sesosok makhluk yang seperti itu berdekatan dengan rumah kita, akan berkaitannya dengan apa yang kita miliki di dalam rumah itu. Pasti akan ada yang hilang, ada aja yang hilang, termasuk harta kita, harta berharga kita, barang emas ataupun uang ya. Ini bukan suatu mitos, tapi ini betul terjadi dan memang ada ya. Penganut ilmu seperti ini memang masih ada di Indonesia. Dengan pesugihan babi ngepet itu kan dia akan hilang ketika dia kan ada yang jaga lilinnya. Ketika orang itu ketahuan kan lilin itu kan akan bergerak, maka ketika lilin itu ditiup mati, berarti orang itu akan selamat. Kecuali kalau orang yang jaga lilinnya tidur, berarti di situ kalau tidur kan otomatis dia nggak ada yang niup. Ketika lilin itu tidak ditiup, maka akan mengakibatkan efek sial atau jera. Memberi perisai diri atau tempat tinggal agar tidak dimasuki makhluk halus sesungguhnya mudah-mudah saja. Salah satunya memagari rumah, misalnya dengan membuat kolam ikan yang bisa mengalihkan perhatian makhluk-makhluk tak terlihat untuk tidak mengganggu. Cara lain seperti umumnya rumah-rumah para leluhur di masa lalu, selalu ada tanaman-tanaman tertentu yang dihindari makhluk halus. Salah satunya bambu kuning atau pohon kelor. Mempunyai hewan peliharaan juga bisa menjauhkan gangguan gaib, terutama kucing atau burung-burung tertentu. Berkaitan dengan pesugihan, biasanya itu antisipasi ya. Kalau di dalam rumah itu kita patut adanya semacam kayak kolam ikan. Kenapa banyak orang ya, khususnya orang-orang yang orang Jawa dan mitos kita punya kolam ikan di depan rumah dan di belakang rumah atau di samping itu, salah satunya adalah untuk mengalihkan perhatian makhluk-makhluk yang tak kasat mata yang punya tujuan tidak baik. Kemudian memelihara binatang kayak kucing, anjing, ataupun burung itu adalah salah satu penangkal atau tolak bala agar rumah kita aman dari makhluk-makhluk tak kasat mata ya. Kemudian juga di rumah kita juga harus dipagerin. Apa aja sih pagar rumahnya? Kalau aku adalah simple. Biasanya kita akan menanamkan semacam paku emas ataupun dengan bambu kuning ya. Itu juga akan membuat rumah kita kayak terlindungi. Barangkali memang tidak ada cara lain kecuali mendekatkan diri pada Tuhan untuk menjauhkan diri dari pengaruh buruk makhluk halus. Beribadah serta selalu berdoa mengingat Sang Pencipta adalah kunci selalu terhindar dari godaan segala yang tak tampak. Sebab tidak ada yang mampu menolong manusia selain Tuhan yang Maha Kuasa. Salah satu yang paling utama itu adalah bagaimanapun kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat dan zikir kita. Itu tadi salah satunya adalah sebagai pencegahannya adalah yang utama adalah kedekatan kita kepada Sang Pencipta alam semesta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sholat ibadah adalah salah satu pencegahan agar kita tidak mau ya suatu rumah ketika seseorangnya itu sholat kemudian ngaji ya, otomatis itu akan dijauhi dari hal-hal yang berkaitan dengan makhluk astral ataupun hal yang negatif. Hati-hati dengan babi ngepet, sebab melihat babi ngepet atau makhluk-makhluk halus sejenisnya bisa berbahaya, karena bukan hanya akan ditakut-takuti, tapi bahkan dikejar. Beruntung, Ayu hanya melihat secara samar
sehingga aman dari kejaran makhluk halus yang dilihatnya. Kesuksesan Ayu sebagai artis bergelimang harta barangkali menjadi incaran babi ngepet. Tapi benarkah karena kesuksesan itu, Ayu bisa pergi umroh berkali-kali bersama keluarga dan karyawannya? Akankah di Tanah Suci, Ayu kembali berdoa minta jodoh? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Menjelang tutup tahun, Ayu Ting Ting kembali melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Seperti sebelum-sebelumnya, umroh kali ini juga dijalani bersama keluarga, termasuk timnya yang selama ini ikut membantu membangun kesuksesannya. Keberangkatan Ayu, keluarga dan karyawannya adalah stempel kemakmurannya sebagai seorang selebriti. Selain jalan-jalan ke sejumlah negara, melakukan ibadah umroh ke Tanah Suci menjadi bagian dari caranya mensyukuri semua ketenarannya sebagai bintang. Semestinya Ayu berangkat sebelum akhir tahun, tapi ternyata ada sejumlah kendala sehingga perjalanannya harus ditangguhkan. Harusnya berangkat tahun lalu bulan. Harusnya kita berangkat bulan. Enggak, 2 bulan lalu dong. Kita harusnya berangkat. Cuma kan karena Bilqis belum selesai ujian, jadi harus selesai dulu. Alhamdulillah yang ditunggu-tunggu hari ini bisa berangkat bareng sama keluarga, sama tim juga. Sedikit-sedikit ada rezekinya lagi, ajak manajernya gitu. Alhamdulillah kebawah. Insya Allah nanti Kisju ya doain biar Ayu lancar rezekinya. Ya, aku Krisna sebagai hairstylistnya Ayu. Aku Sarah, asisten Teh Ayu. Ragil, asisten. Ya alhamdulillah ya, seneng banget ya, bersyukur banget gitu kan. Ayu benar-benar Ayu keluarga mengajak kita semua. Seneng banget sampai kaget. Menjadi janda sejak 10 tahun silam, Ayu memang memiliki riwayat percintaan yang tidak mulus. Beberapa kali, hubungannya dengan seorang pria kandas. Bahkan setelah pernikahan, tinggal urusan waktu. Sejak bercerai dengan Angie pada 1 April 2014, Ayu seorang diri membesarkan putri tunggalnya. Wanita berusia 32 tahun itu hanya dibantu oleh kedua orang tuanya yang seolah tak ingin melihat Ayu terpuruk sendirian. Dan kini untuk kesekian kalinya didampingi keluarga, Ayu Ting Ting siap melafalkan doa-doa terbaik untuk terbukanya pintu jodoh yang sesungguhnya. Pastilah. Ya semua doa yang terbaik lah. Ya ada lah pokoknya. Sehat semua, panjang umur, bahagia, banyak rezeki, makin sukses. Doa jodoh. Ya amin, doain aja. Amin. Insya Allah mudah-mudahan dapat jodoh yang mapan, baik, jujur, sayang sama keluarga. Iya, nggak berjudi, nggak mabok, udah. Makasih ya. Di tengah kesendiriannya karena jodoh seperti sulit mendekat, Ayu Ting Ting sempat digosipkan dengan sejumlah pria, termasuk yang terbaru dijodoh-jodohkan dengan Billy Syahputra. Tapi kartu tarot yang dibaca Felin Su menunjukkan sinyal yang berbeda. Sebab agak sulit Ayu dan Billy bisa disatukan dalam sebuah ikatan pernikahan. Apalagi isu kedekatan mereka tidak lebih dari gimik belaka, sekedar seru-seruan. Selebihnya, Ayu dikenal memiliki selera tinggi yang barangkali tidak dipunyai Billy. Kalau untuk Billy dengan Ayu sangat tidak mungkin. Seleranya Ayu itu tinggi, kemudian juga di sini juga keluarganya juga itu tadi seleranya tinggi, keluarganya Ayu seleranya tinggi, Ayunya sendiri seleranya tinggi, jadi sangat tidak mungkin.
Selain seleranya tinggi, tentunya Ayu juga kan punya masa lalu yang kelam ya, pernah gagal dalam pernikahan, sehingga di sini pertimbangannya juga banyak, terutama pertimbangan keluarga, bibit, bebet, bobot, dan juga secara finansial pastinya ya. Karena di sini namanya juga seorang diva, sudah sukses, dia juga nggak mau kalau mendapatkan suami yang biasa-biasa aja yang nantinya diyakini akan merepotkan ya. Maka di sini orang tua juga kan menjadi peranan terpenting ya, restu orang tuanya juga yang memang juga agak sulit dan agak pemilih. Bahkan di sini kriterianya tuh tinggi sekali, sehingga agak sulit juga sih sebenarnya kalau aku lihat ya. Dari beberapa kali aku melihat kedekatannya beliau nih, sang diva ini agak sulit memang dapat jodohnya, apalagi kalau sang diva tersebut sudah terlanjur sukses. Bahkan di sini ada kesan bahwasanya kesuksesan ini nggak mau jatuh hanya karena urusan persoalan cinta ya. Jadi ini emang agak rumit percintaannya beliau ini. Lantas, apa sesungguhnya rahasia sukses Ayu Ting Ting sehingga bisa sering berumrah? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Hampir 2 dekade menjadi biduan, popularitas Ayu Ting Ting seolah tak pernah punah. Seperti diketahui, kesuksesan menghampiri Ayu Ting Ting tahun 2011 saat lagu Alamat Palsu meledak. Tapi hingga saat ini, namanya masih seperti tak tergantikan oleh penyanyi-penyanyi baru yang datang silih berganti. Secara menarik, Ayu bahkan mampu mengikuti seluruh perkembangan zaman sehingga tidak hanya dikenal di panggung dangdut. Kini, Ayu juga akrab dengan komedi. Tapi apa sesungguhnya kunci kesuksesan Ayu selama ini? Taat sama orang tua, itu kunci sukses. Oh iya, dan keluarganya pasti nggak setuju banget. Emang bener kalau dia nyari duit itu bukan buat sewa-sewa, buat nggak mikirin dirinya sendiri, jadi buat keluarga, ayah, ibu, anak, semua keluarga. Pokoknya kalau diniatin buat orang tua, lihat deh, Allah kasih rezekinya nambah barokah insya Allah. Pasti dong, utama harus mendoakan anak yang belum berjodoh, yang udah berjodoh biar bisa ngurus rumah tangganya. Tidak bisa dipungkiri, Ayu dan keluarga memang sulit dipisahkan. Hingga kini pun, ia masih tinggal di rumah orang tuanya di sebuah gang di kota Depok. Ayu memilih berkumpul dengan keluarga dibanding tinggal di rumah mewah dengan segala fasilitasnya. Baginya, orang tua adalah segalanya, sehingga agak sulit berjauhan dengan ayah Ojak dan Umi Kalsum. Dan nyatanya, kesuksesan selalu terbuka karena ia membahagiakan orang tua. Ya emang sudah sepatutnya dan sewajibnya kan kita ngebahagiain orang tua. Ya, alhamdulillah ada aja rezeki. Berkarir sejak usia 14 tahun, kemudian memetik kesuksesan, Ayu Ting Ting seperti tak pernah turun pamor. Popularitasnya seperti terjaga oleh waktu, hanya urusan jodoh yang agaknya membuat Ayu selalu merasa tidak beruntung. Maka semogalah pada perjalanan umrohnya kali ini, doa-doanya di Tanah Suci benar-benar mengantar Ayu Ting Ting menemukan pria idaman yang sesungguhnya. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.